Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, okay, today we will learn about passive voice ya. So what is passive voice? Jadi apa sih passive voice itu? Nah, passive voice itu yaitu kalimat pasif. Nah, dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif itu biasanya berawalan di. Misalkan dibeli, diminum, dimakan. Nah, itu yang dinamakan kalimat pasif ya. Nah, kalau kalimat aktif kan yang awalannya berawalan ya, misalkan membawa, membeli, nah seperti itu. Oke, kita akan mempelajari ya kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau menderita sesuatu ya. Dengan kata lain, subjek kalimat tersebut menjadi sasaran kegiatan yang dinyatakan oleh kata kerja. Misalkan kucing diberi makan oleh saya. Nah, seperti itu ya. Berarti si kucing itu dikenai suatu pekerjaan atau menderita sesuatu ya, diberi makan. Nah, di dalam bahasa Indonesia, ciri-ciri kalimat pasif adalah kata kerjanya yang berawalan di, seperti dipukul, dipanggil, dimakan, diminum, dan lain-lain ya. Nih, contohnya I'm called by her ya, saya dipanggil olehnya. I'm helped by Mary, saya ditolong oleh Mary. Nah, itu. Nah, biasanya kalau passive voice itu menggunakan verb ketiga ya. Nah, ini cara bagaimana membentuk active voice ya menjadi passive voice ya. Kalimat aktif yang akan dirubah harus memiliki objek. Jadi, dalam hal ini kata kerja yang digunakan harus kata kerja transitif ya, atau kata kerja yang memerlukan objek. Subjek dalam kalimat aktif diubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Dan sebaliknya, objek dalam kalimat aktif diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kata kerja kalimat pasif harus berbentuk past participle ya. Jadi kata kerja bentuk ketiga atau verb ketiga yang didahului oleh to be. To be itu apa saja? Am, is, are, was, were, being, been. Nah, itu tuh yang termasuk to be ya. Yang diikuti oleh by. By itu artinya oleh. Oke, jadi dapat dituliskan bentuk predikat kalimat pasif adalah contohnya seperti ini ya. To be plus verb ketiga ya. Oke, susunan kalimat harus sesuai dengan tenses. Jadi beberapa macam tenses itu beda ya untuk mengubah ke kalimat pasifnya. Maka kita akan membahas ya, mempelajari beberapa tenses yang akan kita ubah menjadi kalimat pasif. Dan satu lagi aturannya yaitu subject dan object pronouns ya. Misalkan subject pronouns itu atau kata ganti sebagai subjek itu contohnya I, you, he, she, it, we, they ya, itu adalah kata ganti sebagai subjek yang adanya di awal kalimatnya. Kemudian kata ganti sebagai objek biasanya adanya di akhir kalimatnya. Contohnya me, you, him, her, it, us, them. Jadi I itu menjadi me ya, you itu tetap you, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it ya, we menjadi us, they menjadi them. Nah, itu namanya objek pronoun. Oke, di sini ada beberapa ketentuan ya, perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang pertama itu kita akan mempelajari apabila kalimat aktifnya berbentuk simple present tense ya, maka akan berubah pola kalimatnya ketika kita menjadikannya sebuah kalimat pasif, yaitu menjadi subjek plus is, am, are ya, plus verb ketiga atau past participle itu verb ketiga ya. Contohnya nih seperti ini. Ini adalah contoh dari kalimat simple present tense ya. She writes a letter. Nah, she writes a letter itu merupakan simple present tense atau kegiatan yang dilakukan rutin ya, rutin setiap hari. Begitu. Dia menulis sebuah surat. Nah, jadi kita ubah menjadi kalimat pasifnya surat ditulis oleh dia perempuan ya. Jadi a letter. Nah, a letter ini kan merupakan it ya. It itu berarti subjeknya to be-nya adalah is ya. Jadi a letter is
Nah, verb 3 dari write apa? Verb 3 dari write itu adalah written. Kemudian ditambahkan by itu artinya oleh ya. Kemudian tadi kan she itu berubah ya menjadi objek, menjadi apa? Her. Nah, tadi she itu adalah subjek. Nah, kita ubah ke belakang itu menjadi objek, makanya dia berubah menjadi her ya. Jadi, sebuah surat ditulis oleh dia perempuan ya. Jadi, sebuah surat ditulis oleh dia perempuan. Oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mengubah ya kalimat simple present tense menjadi pasifnya ya, kalimat pasif. Oke, kita akan latihan ya. I eat brown rice and green beans. Saya makan beras merah ya. Nih. Jadinya bagaimana? I-nya itu kan subjek ya. I-nya subjek, it itu adalah verb atau kata kerja, kemudian brown rice and green beans itu merupakan objek. Nah, kita ubah objeknya, kita taruh di depan nih. Brown rice and green beans, nah itu kan lebih dari satu ya bendanya, jadi menggunakan to be-nya are ya. Jadi kalau benda lebih dari satu, maka to be-nya harus menggunakan are. Kemudian it itu verb 3-nya apa sih? Nah, verb 3 dari it itu adalah eaten. Kemudian kita tambahkan by siapa? By I-nya berubah objeknya menjadi me ya. Jadi kalau subjek berubah menjadi objeknya, tadinya I harus menjadi me ya. Jadi brown rice and green beans are eaten by me. Okay? Next, he rides a fixed gear bike ya. Nah, he-nya itu adalah subjek, rides-nya itu adalah verb ya, a fixed gear bike-nya itu adalah objek. Nah, kita ubah menjadi kalimat pasifnya. Jadi bagaimana? A fixed gear bike is ridden by him ya. Kenapa pakai is? Karena itu kan bendanya tunggal, satu ada ya. Kemudian ride itu verb 3-nya ada ridden, kemudian by itu oleh siapa? He itu menjadi objek menjadi him ya, diubah menjadi objek menjadi him. Nah, itu adalah contoh ya, beberapa contoh bagaimana kita mengubah kalimat aktif yang berbentuk present tense ya. Next, aturan yang kedua, bagaimana jika kalimat aktifnya itu berbentuk present continuous tense. Nah, present continuous tense ini adalah kalimat di mana kegiatannya tersebut sedang berlangsung ya. Misalkan saya sedang menulis surat, saya sedang minum kopi. Nah, itu jadi sedang dilakukan. Biasanya menggunakan verb ing ya. Nah, jika kita ubah menjadi kalimat pasif, akan seperti ini polanya ya. Subject, am, is, are ya, to be plus being plus past participle. Jadi ciri-ciri dari continuous itu ada being-nya ya. Oke, contohnya bagaimana? He is closing the window. Berarti dia sedang menutup ini ya, jendela ya. Kemudian kita akan ubah menjadi kalimat pasif. The window is being closed by him. Nah, jadi kan pintu itu ditutup oleh dia ya. Nah, the window itu sebagai objeknya kita ubah menjadi subjek ya. Kita taruh di depan nih. Jadi ditambahkan is. Kenapa ditambahkan is? Karena the window itu adalah kata gantinya it ya. Jadi it itu pakainya is. Oke. Kalau you Dewi itu pakainya are, kalau I berarti pakainya am ya. The window is being, kemudian close itu verb 3-nya apa? Verb 3 dari close itu adalah closed ya, ditambahkan ed. Kebetulan ini regular verb ya. Kemudian by him, oleh dia laki-laki. Oke, jendela itu sedang ditutup olehnya. Oke, mudah kan? Jadi hanya ditambahkan is, terus ditambahkan being, ditambahkan verb ketiga ya. Jangan lupa he-nya itu tadinya subjek berubah menjadi objek menjadi him ya. Oke, kita latihan ya. We are reading an article ya. Jadi we-nya itu subjek, reading-nya itu verb ya. An article-nya itu objek. Kita taruh an article-nya itu di depan. Jadi an article is being read by us ya. Nah, reading-nya itu verb 3-nya read, tetap read ya. Jadi an article, kenapa ditambahkan is? Karena an article itu single ya, it. Jadi itu hanya satu bendanya, jadi pakainya is. Kemudian kita tambahkan being ya, dan
ditambahkan kata ganti ke kata kerja ketiga ya dari reading itu adalah read. Kemudian oleh, by ya, we berubah menjadi us. Oke. Yang kedua, I'm not taking a driving course ya. Subjeknya itu I, kemudian taking itu verb ya, kemudian a driving course-nya itu adalah objek. Jadi kita taruh nih di depan a driving course-nya ya. A driving course is not being taken by me. Jadi kalau ada kalimat negatif, ini kan merupakan kalimat negatif ya, I'm not, pakai not-nya. Jadi setelah to be harus menggunakan not. A driving course ya is not ditambahkan being. Taking itu verb 3-nya apa? Verb 3 dari taking itu adalah taken. Oke, terus ditambahkan by oleh. Nah, I berubah menjadi objek menjadi me. Oke, jadi a driving course is not being taken by me. Oke, itu adalah contoh bagaimana kita mengubah kalimat pasif ya dari simple present continuous tense ya. Kemudian aturan yang ketiga, bagaimana sih kalau kalimat aktifnya itu berbentuk present perfect tense? Nah, jika kalimat aktifnya berbentuk present perfect tense, maka kalimat pasifnya menjadi subject plus have plus or has ya, plus been plus past participle. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh dari kalimat present perfect tense itu they have played the ball. Nah, ciri-cirinya ada kata have atau has-nya ya. They have played the ball. Artinya mereka telah bermain bola. Nah, kita ubah menjadi kalimat pasifnya ya. Jadi, bola telah dimainkan oleh mereka. Jadi, the ball has been played by them ya. Jadi the ball kenapa pakai has, tidak pakai has, tidak pakai have ya? Karena have itu untuk subjeknya Ayu Dewi. Kalau has itu untuk subjeknya he, she, it ya. Berarti the ball itu kan subjeknya it ya, dia single. Jadinya menggunakannya has. Kita tambahkan been, terus ini ditambahkan verb ketiga. Kebetulan ini played itu verb 2 dan verb 3-nya sama ya. Kemudian ditambahkan by siapa? They itu kita ubah menjadi objek menjadi them ya. Yang artinya bola itu telah dimainkan oleh mereka. Oke, ingat ciri-ciri dari perfect tense itu menggunakan verb ketiga ya, ditambahkan have. Oke. Contohnya, my sister has started a new job this week. Jadi, kita lihat my sister adalah subjek, kemudian started adalah verb ya, kata kerja, kemudian a new job itu adalah objek. Nah, this week itu adalah keterangan waktu. Keterangan waktu ini kita taruh saja di belakang ya, tetap di belakang, tidak usah diubah. Jadi, a new job has been started by my sister this week ya. Jadi ini kenapa pakai has? Karena di sini adalah single ya, a new job. Ini adalah bendanya single, kemudian ditambahkan been, started, verb 3-nya tetap started ya, oleh siapa? Oleh my sister, tetap. Oke, this week. Oke, next she has deleted the unwanted application ya. Jadi subjeknya itu adalah she, kemudian deleted itu verb ya, kata kerja, kemudian the unwanted application itu adalah objek. Kita ubah objeknya menjadi subjek nih. Jadi the unwanted app has been deleted by her ya. Kenapa pakai has? Karena di sininya single ya bendanya, kemudian ditambahkan been. Nah, deleted verb 3-nya adalah deleted. Kemudian oleh by itu oleh ya. She itu kita ubah menjadi objeknya menjadi her. Oke. Nah, itu sama dengan yang lain, oke? Next, aturan yang keempat itu mengenai apa? Nah, jika kalimat aktifnya berbentuk present perfect continuous tense ya, pola kalimatnya bagaimana sih? Nah, kita ubah menjadi kalimat pasif menjadi seperti ini ya, subject plus have or has ya, plus been, plus being, plus past participle atau verb ketiga. Contohnya seperti ini. Fuad has been writing the lesson.
yang artinya adalah Fuad sudah menulis pelajaran itu. Nah, ciri-cirinya menggunakan kata-kata has dan menggunakan kata-kata been ya, ditambahkan verb ing. Itu ciri-ciri dari present perfect continuous tense ya. Nah, ini tuh kegiatannya apa sih? Ini kegiatan ketika seseorang itu sedang melakukan sesuatu di masa depan, masa lalu ya, tapi masih berlangsung hingga saat ini. The lesson has been written by Fuad. Kita ubah menjadi ininya ya, jadi kalimat pasifnya. Jadi the lesson has, kenapa pakai has? Karena ini merupakan kata gantinya it ya. Kemudian ditambahkan been, ditambahkan being, kemudian diganti ya writingnya menjadi verb ketiga yaitu written, kemudian by Fuad, oke, oleh Fuad. Jadi gampang ya, hanya ditambahkan has, terus been, ditambahkan being. Oke? Kita latihan. They have been doing the TOEFL test for 2 hours. They-nya itu subject, kemudian doing-nya itu adalah verb, kemudian the TOEFL test-nya itu adalah object ya. For 2 hours itu adalah keterangan waktu. Kita ubah yuk. Nah, menjadi bagaimana nih? The TOEFL test ya has been being done. Kenapa done? Di sini doing-nya itu verb ketiganya yaitu done ya, verb 3 dari doing itu. Kemudian by oleh ya. They menjadi apa? Sebagai objek menjadi them. Oke, jadi the TOEFL test has been being done by them. Gampang kan? Jadi the TOEFL test itu kan single, hanya satu, jadi dia otomatis menggunakannya has, bukan pakai have ya. Keterangan waktunya kita tetap simpan di belakang. Yang kedua, we have been learning English since 7 p.m. Nah, we-nya itu adalah subject, learning-nya itu verb, English-nya itu adalah object, since 7 p.m. itu adalah keterangan waktu. Kita ubah menjadi bagaimana? English has been being learned by us since 7 p.m. English single jadi pakai has. Kemudian being learning, verb 3-nya apa? Learn. Nah, ditambahkan ed ya. Kemudian by. We itu berubah menjadi objek, menjadi us ya. Kemudian since 7 p.m. Oke. Itu aturan yang keempat ya. Nah, aturan yang kelima, apabila kalimat aktifnya berbentuk simple past tense. Nah, simple past tense kebetulan kita sudah mempelajarinya ya. Nah, simple past tense itu adalah kegiatan di masa lampau, tapi hari ini tuh tidak terjadi lagi ya. Jadi hanya masa lalu saja. Biasanya menggunakan verb kedua ya. Nah, kita ubah menjadi kalimat pasifnya, polanya jadi seperti ini ya. Subject plus was or were ya, plus past participle. Oke, contoh dari kalimat simple past tense itu Syahrojak open the door ya. Jadi Syahrojak telah membuka pintu. Jadi pintu dibuka oleh Syahrojak atau pintu telah dibuka oleh dia laki-laki. Jadi the door ditambahkan was ya karena ini adalah bendanya tunggal. Nih, kalau misalkan subjeknya Ayu Dewi, dia menggunakannya kalau subjeknya you Dewi pakainya were. Kalau I, he, she, it pakainya was ya. Jadi the door ini kan termasuk it-nya, makanya dia menggunakannya was. The door was open by him ya. Nah, open verb 3-nya adalah tetap open ya, kebetulan. Oke, kita latihan untuk membuat kalian mengerti ya. I cleaned my house yesterday. Saya telah membersihkan rumah saya kemarin. Jadi rumah saya telah dibersihkan oleh saya kemarin. Nah, jadinya my house ya pakainya was karena ini adalah tunggal ya. Kata gantinya it makanya pakai was. Kemudian clean verb 3-nya tetap clean oleh siapa? By. I-nya berubah menjadi me. Kata keterangan waktunya tetap di belakang yesterday ya. Jadi my house was cleaned by me yesterday. Oke, she didn't invite me to the party. Nah, ini adalah kalimat negatif. Untuk kalimat negatif, did-nya itu hilang ya. Did-nya itu hilang, kita ganti menjadi
I was not invited by her to the party. Ya, saya tidak diundang oleh dia ke pesta. Jadi di dotnya itu kita ganti menjadi was not ya. Karena I itu menggunakannya was, bukan menggunakan were ya. I was not. Kenapa di sininya I, di sininya me? Karena ini berubah menjadi subjek. Me itu diubah menjadi subjek itu menjadi I ya. Jadi I was not ya. Invite itu verb 3-nya invited, kemudian by her to the party. Oke. Nah, ini adalah aturannya bagaimana kita mengubah kalimat aktif yang berbentuk simple past tense ya ke dalam kalimat pasif. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari bagaimana sih caranya mengubah kalimat aktif yang berbentuk past continuous tense. Past continuous tense itu adalah kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau ya, berlangsungnya itu di masa lalu begitu. Contohnya, bagaimana sih pola kalimatnya? Nah, Rifki was drinking some water. Nah, ciri-cirinya menggunakan was, terus ada verb ing-nya ya. Ciri-ciri dari past continuous tense itu kita ubah menjadi kalimat pasifnya. Caranya menggunakan rumus seperti ini. Subject plus was or were ya, plus being plus verb ketiga. Jadi, some water was being drunk by him ya. Di sini menggunakan was, kemudian drinknya itu verb 3-nya adalah drunk. Oke, banyak air sedang diminum oleh dia ya. Kita akan latihan ya. He was reading the newspaper ya. Dia sedang membaca koran atau majalah. Kemudian koran ya, maaf. Kita akan ubah menjadi kalimat pasif ya. He-nya itu subjek, reading-nya verb, the newspaper-nya itu adalah objek. Jadinya the newspaper was being, reading itu verb 3-nya apa? Verb 3 dari reading itu adalah read. Kemudian by, oleh ya. Oleh siapa? He, kita ubah menjadi objeknya menjadi him. She was watching TV. Nah, she-nya itu subjek, watching-nya itu verb, TV-nya itu objek. Jadi kita ubah menjadi the TV ya was being watched by her. Nah, watching itu verb 3-nya adalah watch ya, ditambahkan ed. Oke, jadi intinya untuk mengubah kalimat aktif dan kalimat pasif itu kita harus mengingat ya atau menghafal verb 1, verb 2, verb 3 dan menghafal rumus tensisnya agar memudahkan kita mengubah ke dalam bentuk pasif begitu ya. Okay, guys, I hope you understand about this material ya. So thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.